Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Husairi dari kelas manajemen H dengan NIM 340219031. Nah, kali ini saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah yaitu Komputer Bisnis 2, yang dimana kita akan menjelaskan yang pertama itu analisis mengenai saham, yang di dalamnya itu ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, kemudian yang kedua itu ada bagaimana sih tata cara penjualan dan pembelian saham. Nah, langsung saja kita yang pertama ini kepada penjelasan tentang analisis fundamental. Kita ke Google Chrome, kita klik analisis. Nah, ini sudah ada. Nah, analisis fundamental. Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental atau fundamental analisis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Nah, siapa yang menggunakan analisis fundamental? Umumnya, pengguna analisis fundamental adalah investor, terutama investor saham jangka panjang. Nah, di sini ada analisis fundamental bisa untuk analisis apa saja, dan ini apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis fundamental. Nah, ini sekilas tentang pengertian analisis fundamental. Kita bisa dibaca-baca ya ke bawahnya gitu ya. Nah, ini gambaran analisis fundamental. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu ke analisis teknikal. Analisis teknikal ya. Ya. Nah, ini adalah analisis teknikal. Apa itu analisis teknikal? Analisis teknikal atau technical analysis adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Nah, siapa yang menggunakan analisis teknikal? Umumnya, pengguna analisis teknikal adalah trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Ya, itu. Nah, ini ada analisis teknikal bisa untuk analisis apa saja. Ya, di sini nih ada. Terus apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis teknikal? Ya. Nah, itu sekilas mengenai analisis teknikal. Dan itu yang pertama tadi ada analisis secara fundamental dan analisis teknikal. Nah, sebagaimana yang saya barusan itu adalah pengertian dari kedua analisis itu. Kita lanjut kepada kita di sini kita akan melihat bukan analisis ya, tapi daftar list saham yang terdaftar di BEI. Kita klik di sini aja ya. Daftar list saham ya. Nah, ini ada daftar saham menurut PT Bursa Efek Indonesia. Kita klik, kita lihat di sini ada apa saja, dan ini ada 10 perusahaan ini ya yang terdaftar di BEI. Sebetulnya ini banyak, tapi yang di sini yang di Google ini ada 10 perusahaan. Nah, ini ada kode-kode dari perusahaan yang terkait. Ini ada AALI, yaitu Astra Agro Lestari, dan ada ABA Mahaka Media, ada ABDA Asuransi Binadana, ada ABMM, ABM Tamat BK, dan sebagainya. Nah, ini adalah nama-namanya. Ini nama perusahaan dan ini nama kode-kode perusahaan, itu sahamnya, kode saham. Ini ada tanggal pencatatan, ada sahamnya. Nah, ini kelihatannya di sini ada yang rendah, ada yang tinggi, dan ini papan pencatatan. Ya, itu analisis
saham yang terdapat di PT Bursa Efek Indonesia. Ya, kita lihat di sini di daftar saham Indonesia. Coba kita lihat ya, di sini ada apa. Ya, ini masih loading, jaringannya masih agak terganggu. Kebuka atau belum ya? Oh, ternyata belum ya. Ternyata error ya, nggak bisa dibuka ya. Nah, itu ya daftar saham yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat saham-saham yang terdaftar di Google Finance dan Yahoo Finance. Kita akan melihat ke Yahoo Finance terlebih dahulu. Mohon maaf ya. Yahoo Finance. Nah, ini tampilan Yahoo Finance seperti ini ya. Nah, kita bisa mencari saham-saham yang ada di Yahoo Finance. Ada portofolio ya, bentar. Kita lihat ya di sini kita mencari saham Telkom. Portofolio ya, kita akan mencari saham Telkom ya ini. Jaringannya ini terkendala jaringannya, ini masih loading, kita tunggu saja ini bagaimana, berapa nih, ada berapa saham, apakah dari Telkom ini turun atau naik. Oke, masih belum bisa. Ya, udah kebuka. Nah, ini perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Nah, ini anggarannya seperti ini, seharga dengan ini bisa dikatakan ini naik 1,77%. Ya, tuh ini bisa dilihat ya. Ini grafiknya seperti ini dari 1 hari, ya, tuh, sampai 1 tahun ada. Ya. Nah, itu ya. Kita di sini bisa mencari apa saja perusahaan yang kita inginkan, yang kita ingin cari tahu dengan saham-sahamnya, apakah itu turun atau tidak. Nah, ini kebetulan dari Telkom ini sahamnya ini sedang naik 1,77% ya. Nah, seperti itu Yahoo dari Finance. Sebetulnya ini ada satu lagi yaitu Google Finance, itu sama ya seperti Yahoo Finance. Bedanya ya, di sini kita bisa melihat dari berbagai negara. Kita di sini Indonesia ini ada terletak di Asia. Nah, kita bisa lihat di Eropa dengan ini ketentuannya berbeda-beda ya, setiap benua, setiap negara ini pasti berbeda-beda. Kita akan melihat perusahaan Indonesia yang ada di BI ya. Nah, ini ada Unilever Indonesia, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Indek, ada Telkom Indonesia. Nah, ya sama seperti yang ada di Yahoo tadi dengan Telkom Indonesia mengenai penaikan 1,77% hari ini. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini harga dan ini penaikan saham. Sini tidak ada yang turun, ini semuanya naik semua. Ya. Naik semua ya. Nah, ini mata uangnya USD, IDR.
ini sedang pada penaikan nih 0,088%. Dan ini euro dengan IDR ada penurunan 0,23%. Ini sedang naik. Oke, itu ya sedikit ya analisis tentang saham, mulai dari analisis fundamental, teknikal, sampai ke daftar list yang terdaftar di PT Bursa Indonesia. Dan ini kita melihat dari Yahoo Finance dan Google Finance. Kemudian kita lanjut kepada tahap pembelian dan penjualan saham. Dari penjualan dan pembelian saham ini ada dua aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Stockbit dan yang kedua ada aplikasi RTI. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi Stockbit yang terdaftar di website yang diberikan oleh dosen Bapak Muhtar. Kita klik di sini saja ya, https. Ya, ini sudah muncul. Nah, ini kemarin saya sudah login dan ini tampilannya ya. Tampilan ini sudah login. Nah, kita bisa dilihat di sini ada stream, ada profile, ada waitlist, chat, carpet, other books, screen, evaluation, financial. Itu. Nah, kita masuknya di sini sebagai virtual area. Kita langsung saja lihat ke order book. Nah, ya. Ini tampilan mengenai saham-saham yang ada di Stockbit, mulai dari BCA, ada dari Telkom, HMSP, BRI. Nah, ini semua ini ada ya di sini. Nah, banyak ya ini. Nah, ini uangnya dari BCA senilai 33.523. Ini ada ketika mau kita membeli 33.550. Dan ketika akan kita ya untuk penjualan dan pembelian saham, ini beli pada saat turun, jual pada saat naik. Artinya kita cari saham yang di bawah itu. Terus kemudian ya seperti yang ada di referensi di YouTube Pak Muhtar, kita di sini harus bisa menjelaskan pengertian dari lot, bid, dan opter. Nah, kali ini saya akan menjawab dari penjelasan dari pertanyaan dari Pak Muhtar mengenai lot, bid, dan opter. Kita langsung saja kepada pengertian lot itu apa? Apa pengertian dari lot di saham? Ya. Nah, ini udah ada ya. Nah, lot merupakan satuan resmi yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam transaksi jual beli saham. Mengacu pada aturan BEI, satu lot setara dengan 100 lembar saham. Ketika hendak bertransaksi saham, seorang investor wajib hukumnya untuk membeli atau menjual minimal satu lot saham. Nah, itu pengertian dari lot saham. Seperti yang saya barusan, dan ini ya di Google udah ada ya penjelasannya seperti ini. Kita lanjut sekarang ke pengertian bid. Ya. Nah, ini sudah ada ya pengertiannya. Istilah bid digunakan ketika kamu ingin membeli saham di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan list price. Untuk melakukan transaksi, kamu diharuskan untuk memasukkan harga yang ingin kamu keluarkan untuk membeli saham tersebut, atau disebut juga dengan bid price. Nah, itu ya penjelasan mengenai tentang bid saham. Selanjutnya saya akan mencari tentang pengertian dari opter. Ya. Nah, ini sudah ada ya. Ya, opter atau ASK adalah kebalikan dari bid. Opter adalah harga yang diajukan oleh calon penjual saham ketika hendak menjual saham miliknya.
calon penjual bisa mengajukan harga jual baik lebih tinggi atau lebih rendah dari harga saham saat itu. Nah, itu ya sekilas mengenai dari pengertian dari lot, bid, offer. Nah, seperti yang saya barusan katakan itu ya pengertiannya. Kemudian kita di sini akan membeli saham ya. Kita akan membeli saham dari Telkom. Ya, kita dengan cara kita mengklik 2 kali di sini ya. Nah, itu. Nah, ini tampilannya ya. Kita di sini uang yang saya terima di Stockbit ini ada senilai 100 juta. Nah, dengan ketentuan ya, kita akan membeli saham dari Telkom ini senilai 3.450, dan yang artinya itu kita harus membeli minimal ya 3 saham itu dengan ketentuan 5 juta itu, supaya bisa menghemat ya dari uang yang 100 juta ini. Kita akan membeli saham dari Telkom ini senilai 5 juta. Ini ada berapa ya? Nah, ini masih kurang ya. Coba kita 10. Oh, ini masih kurang. Kita tambah lagi ya di sini. Nah, 15 buy order lot-nya itu ada 15 dengan ketentuan 5 juta ya. Nah, kita langsung di sini langsung set order. Klik. Ya. Kita cek di sini. Ini saya sudah masuknya ke virtual area ya. Bentar. Kita cari ke portofolio. Ya. Ini belum nampak ya. Belum ada ya di sini di portofolio. Kita cari dengan di order. Apa ya? Ternyata jaringannya masih terkendala dengan jaringan ini reject, dengan artinya sudah terbeli namun belum bisa terdaftar di portofolio. Ini diakibatkan salah satunya itu terhadap jaringan. Nah, kalau begitu kita ada tulisan reject, kita coba sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa ya, bisa ada data di portofolio. Telkom tadi itu 15. Cek lagi di sini. Portofolio. Iya. Masih belum bisa ya. Jaringannya kita terkendala di jaringan, ini belum bisa terdaftar ya. Ini saya udah 4 beli saham namun terkendala jaringan. Ada reject. Nah, kalau sudah jaringannya sudah stabil, otomatis ini di sini di portofolio ini akan timbul ya saham-saham yang kita beli dari order book. Kita tadi itu membeli saham dari PT Telkom. Nah, di portofolio ini akan muncul di sini. Tapi ini terkendala jaringan, jadi nggak muncul di portofolio. Munculnya di sini statusnya itu reject. Mudah-mudahan nanti kalau sudah jaringannya sudah stabil bisa tampil di sini ya. Ya, terima kasih ya. Itu ya sedikit ya penjelasan dari tugas mata komputer bisnis 2, mata kuliah komputer bisnis 2. Yang pertama tadi itu ada analisis, yaitu analisis fundamental, sama teknikal, dan kita melihat daftar list saham yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita melihat yang terdaftar di Google Finance dan Yahoo Finance. Yang tadi Yahoo kita mencari perusahaan PT Telkom mengenai penaikan senilai 1,77%. Dan kemudian ini selanjutnya kita bagaimana sih caranya menjual dan pembelian saham. Nah, seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya barusan saya sudah memperjelaskannya, namun di sini di penjualan terkendala dengan signal, dengan tidak tampil di portofolio. Terima kasih ya, itu penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.